Kembali lagi dengan saya, Kevin Marujahan. Jadi terakhir kita udah bahas mengenai rangkaian RC. Sekarang kita bergeser ke yang RL ya. Nah, ini RL tanpa sumber. Nah, bagaimana sih konsepnya RL tanpa sumber? Sebetulnya mirip dengan RC, cuma sekarang komponen penyimpanan energinya bukan kapasitor, berubah menjadi induktor. Konsekuensinya apa kira-kira? Kita turunkan bareng-bareng ya. Kalau sebelumnya kan kita kapasitor, sekarang induktor, berarti orde 1 tanpa sumber, sekarang RL. Kalau RL rangkaian pengganti, rangkaian apa namanya yang kita analisis seperti ini ada L, ini ada R. Kita katakan kalau ada arus mengalir seperti ini, arus I mengalir, maka akan timbul tegangan. Nah, tegangan gini, dimana ini adalah VL, di sini adalah VR. Ya. Kemudian kalau kita aplikasikan KVL loop I, kita peroleh bahwa VL tambah VR sama dengan 0. Dari situ kita peroleh L dI dt ya. Karena VL itu adalah L dikalikan dI dt ditambah VR dengan hukum Ohm IR sama dengan 0. Dari sini kalau kita otak-atik persamaannya, kita dapat dI dt sama dengan minus R per LR. Ini masih bisa kita otak-atik lagi. Yang I ketemu sama DI, yang dt sendirian di kanan. Ini salah tulis. LDT. Minus R per L, DI dt sama minus R per L dikalikan I. Ini kita ubah lagi. Yang I sama I, yang dt sendirian jadi DI dibagi I sama dengan minus R per L dt. Kita integralkan sisi kiri kanan, kita peroleh ln I ditambah sebuah konstanta C1 sama dengan minus R per LT tambah konstanta C2. Nah, C1 dan C2 ini adalah konstanta yang secara bersama-sama bisa kita katakan ya C2 min C1 sama dengan C gitu. Kita peroleh bahwa ln I sama dengan minus R per LT ditambah C, sehingga I sama dengan E pangkat minus R per LT ditambah C. C-nya di atas, sehingga kita peroleh juga bahwa ini ekivalen dengan I sebagai fungsi T sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat minus R per LT. Kalau kita tahu misalnya arus awal yang tersimpan di induktor ya, kalau I0 diketahui, maka kita bisa turunkan bahwa I0 sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat 0 ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa E pangkat C yang merupakan sebuah konstanta ya sama dengan I0. Sehingga persamaan akhirnya kita peroleh bahwa IT sama dengan I0 dikalikan E pangkat minus R per L dikalikan T. Kalau kita mau ke bentuk bentuk standar, IT sama dengan I0 dikalikan E pangkat minus T per tau, maka tau adalah
L per R ya, jadi mirip dengan bentuknya sebelumnya bentuk yang RC. Di RL juga kita bisa oleh persamaan ini. Oke, kita lanjut ya. Persamaannya kita udah dapet tadi, persamaan arusnya. Nah ini persamaan arusnya sama, kita dapatnya. Sorry, pen. Persamaan arusnya sama. Definisinya juga sama. Apa itu definisi tau? Jadi kalau T sama dengan tau, di sini T sama dengan 0. Kita kan waktu T sama dengan 0 itu IT-nya sama dengan I0. Begitu T sama dengan tau, IT-nya sama dengan 36,8% I0. Dia sudah melurus ke 36,8% kalinya. Oke. Kemudian kita bisa menghitung daya yang diderivasikan dari resistor, karena kan tadi kita punya induktor ya. Punya resistor. Induktor ini mengalirkan arus I, dan arus I itu akan mengalir ke resistor. Induktornya discharge energi. Sehingga kita bisa hitung berapa besarnya P yang diserap oleh resistor. Kalau kita tahu I kan sebetulnya P sama dengan I kuadrat R. Maka karena kita tahu tadi I-nya sama dengan I0 dikalikan E pangkat minus T per tau, itu dikuadratkan jadi I0 kuadrat. Eraser. Oke, 0 kuadrat. I0 kuadrat dikalikan E pangkat minus T per tau kuadrat, jadi minus 2T per tau. Dikalikan R. Dikalikan R ya. Jadi ini diperoleh persamaan yang sama persis dengan yang di atas ini. I0 kuadrat kali R kali E pangkat minus 2T per tau. Nah kalau energi itu kan adalah integral dari daya ya. Jadi kalau kita integralkan, perhatikan di sini dari 0 sampai T, yang akan keluar nanti yang akan kita perhatikan hanya bagian yang di sini aja, karena I0 kuadrat itu konstanta, R juga konstanta. Nah, E pangkat minus 2T per tau nanti kalau diintegralkan yang keluar ke depan adalah minus tau per 2. Oke. Jadi ini akan keluar nanti ke depan ada minus tau per 2. Sebentar. Ini kayaknya ada yang keselip ya waktu nuruninnya. Harusnya yang keluar kan minus tau per 2, sehingga di sini ada minus tau per 2 I0 kuadrat kali R E pangkat minus 2T per tau dari 0 sampai T ya. Betul. Nah, sehingga kalau misalkan kita integral kita kasih batas dari 0 sampai T, nanti keluar hasilnya adalah minus setengah tau I0 R dikalikan E pangkat minus 2 minus E pangkat minus 2T per tau dikurang suka ngadat nih, dikurang E pangkat 0 ya. Jadi sehingga ini baru diperoleh kalau
minnya masuk ke dalam, jadinya setengah tau I0R dikalikan pangkat 0 kan 1 pangkat minus 2T per tau. Ya, jadi di sini kurang ada setengah, jangan lupa. Ada minus, ada minus ini. Jangan lupa. Jadi diperolehlah ini. WR-nya kalau kita ganti di sini taunya kan sama dengan L per R. Jadi ini dicoret sama yang di atas. Coret sama yang di ini sehingga muncul setengah L I0 ya. Jadi muncul setengah L I0 kuadrat. Sebentar. Oh, ini I0-nya tadi kita lupa ya. I0-nya ada pangkat 2. I0 kuadrat ya. Jadi muncul persamaan akhirnya WR, daya energi yang didisipasikan ke resistor sama dengan setengah dikalikan L dikalikan I0 kuadrat dikalikan dalam kurung 1 dikurang E pangkat minus 2T per tau. Kita perhatikan kalau T mendekati tak hingga apa yang terjadi? Kalau T mendekati tak hingga berarti WR-nya sama dengan W tak hingga sama dengan setengah L I0 kuadrat, ini kuadrat ya, tadi sorry lupa, dikalikan 1 dikurang E pangkat minus tak hingga 0. Jadi kalau tak hingga dia setengah LI0 kuadrat. Ingat bahwa energi yang tersimpan pada induktor itu setengah LI kuadrat. Berarti saat T mendekati tak hingga, semua energi yang disimpan di induktor pada T sama dengan 0 akan telah didisipasikan ke resistor. Jadi energinya udah pindah ke resistor, maka itu kalau mendekati tak hingga, I-nya juga udah mendekati 0 kan. Jadi komponen energi sudah didisipasikan semua kalau T mendekati tak hingga ke resistor. Nah, kunci untuk bekerja dengan rangkaian RL tanpa sumber, kita cari harga awal arus I0 dulu. Kemudian kita cari konstanta waktu tau sama dengan L per R. Kemudian kalau kita butuh menganalisis rangkaian, tentu kita dari tadi nurunin dari bentuk yang paling sederhana seperti ini. Jadi kalau kita dapat L, kita tahu L-nya berapa di sebuah rangkaian, atau L-nya berapa, R-nya itu adalah R ekivalen atau Thevenin. Kita cari. Jadi R Thevenin yang terlihat dari terminal induktor. Nah, coba kita kerjain contoh soalnya seperti ini. Nggak ada sumber independen di luar pada rangkaian pada gambar sebelah sini. Kalau I0-nya adalah 10 ampere, hitung IT dan IXT. Ya, kita coba discard aja. Kita coba selesaikan contoh soal. Setengah Henry, I-nya arahnya ke bawah, kemudian dia mau IX juga ke situ, ada 4 ohm di sini, kemudian ada sumber tegangan dependen terhadap arus 3I, I-nya ke bawah, X-nya ke sana, ini 2 ohm. Sekarang apa yang ditanyakan? Berapa IT dan IXT? Kita selalu usahakan kembali ke bentuk dasar ya. Bentuk dasarnya itu seperti ini. Berarti kita cari berapa R ekivalen Theveninnya. Kita buka di induktor. Di sini 2 ohm. Di sini 4 ohm. Di sini 3I dengan I itu arahnya ke sana ya. Oke, cara yang paling mudah karena kita mencari R ekivalen di situ dan itu sumber dependen terhadap arus, kita bisa pakai sumber arus saja.
Kita coba sumber arus 1 ampere. Nanti kita cari tegangan di sumber arus tersebut berapa. Nah, kalau kita pakai KCL, paling mudah di sini not 1. Kita katakan not 1 di sini. Kita bisa buat persamaan sigma arus keluar sama dengan 0 ya, pakai KCL. Nah, dengan itu kita bisa buat persamaan bahwa yang keluar ke sisi kiri minus 1 ampere ditambah V1 dibagi 2 ditambah V1 dikurang V2. V2 nya sendiri kita udah tahu besarnya 3E. Berarti dikurang 3 dikali minus 1 ya. I-nya kan arahnya kebalik. 3 kali minus 1 dibagi 4 sama dengan 0. Ini kita peroleh. Kita kalikan 4 semuanya. Minus 4 ditambah 2 V1 tambah V1 dikurang, V1 dikurang 3 sama dengan 0. Dari situ kita peroleh bahwa berapa tuh? V1 tambah 3. Sorry, ini bukan kurang 3, tambah 3. Di situ kita peroleh bahwa 3 V1 sama dengan 1, sehingga V1 sama dengan sepertiga. V1 sama dengan sepertiga volt. Sehingga R ekuivalen sama dengan V-nya itu, kebetulan V di sumber tegangan 1 ampere itu sama dengan V1 dibagi arus coba-coba yang kita gunakan. Jadi R ekuivalennya sepertiga dibagi arus 1 ampere sama dengan sepertiga ohm. Oke, jadi kalau kita balikkan ke bentuk rangkaian yang paling sederhana seperti ini, kita taunya I-nya arahnya ke sana. Di sini kita punya kita punya energi, komponen penyimpanan energinya induktor setengah Henry. Di sini R ekuivalen sepertiga ohm ya. Jadi kita bisa hitung tau sama dengan L per R ekuivalen sama dengan setengah dibagi sepertiga sama dengan 3/2 ya. 3/2 second, satuannya itu second. Kemudian kalau kita cari berapa arus yang mengalir di L, kebetulan ini kalau kita lihat supaya konsisten, katakanlah groundnya di bawah, berarti arus awal itu kan arahnya dari atas ke bawah, sementara persamaan ini biasanya dari bawah ke atas. Ya, kita supaya konsisten aja kita katakan I di sini, I yang kita gunakan, kita sebut aja I1. I1 sama dengan I10 kali E pangkat minus T per tau. Jadi I1 sama dengan I10 berapa besarnya? I10 besarnya mana tadi diketahui kan ya? Diketahui I0 sama dengan 10 ampere. Berarti kalau I10 karena arahnya berkebalikan ya. Tadi kan ini arah I-nya ke bawah, sementara arah I1 berkebalikan dari bawah ke atas. Jadi minus 10 dikalikan E pangkat minus T per 3/2. Ya. T per 3/2 sama dengan minus 10 kali E pangkat minus 2/3 T ampere. Sehingga I-nya berapa? I sebagai fungsi T sama dengan minus I1T di 10 kali E pangkat minus 2/3 T ampere. Itu kira-kira. Ini
jawaban dari slide-nya ya. IT sama dengan 10 E pangkat minus 2/3 T ampere. Sama. Walaupun kalau di slide dia pakai pakai KVL, saya pakai nodal aja di sini di titik 1 karena saya ingin variabelnya cuma satu variabel. Kalau dua variabel agak males. Kemudian kita selanjutnya ditanya IXT. Gimana cara kita nyari IXT sekarang? Bisa pakai KVL lagi aja, kita cari berapa V1, kita cari V1-nya berapa, kemudian nanti IX kan berarti V1 dibagi 2 ohm. Bisa kita buat kalau gitu dengan KCL. Di note 1 juga kita buat, berarti I ditambah V1/2 ditambah V1 min V2 dibagi 4 ohm sama dengan 0 ya. Berarti IT ditambah V1 per berapa tadi? Per 2 ditambah V1 min V2. V2 itu sendiri nilainya adalah 3I dibagi 4 ya. Itu dikurang 3IT dibagi 4 sama dengan 0. Kita kalikan 4 semua, berarti 4IT sama dengan 4IT ditambah 2 V1 ditambah V1 dikurang 3IT sama dengan 0. Berarti kan V1 sama dengan berapa tuh? 4 dikurang 3, 1. 3V1 sama dengan minus IT. Betul ya? 3V1 sama dengan minus IT. V1 sama dengan minus 1/3 IT. Dari sini, jangan lupa IX sama dengan V1 dikurang 0 dibagi 2. Kalau nggak salah. Kita cek. V1 dikurang 0, artinya saya sedang asumsikan ground yang di bawah, dibagi 2. Jadi sama dengan minus 1/6 dikalikan IT. IT itu sendiri tadi adalah itu. Jadi minus 1/6 dikali 10 kali E pangkat minus 2/3 T. Satuannya ampere. Oke. Sebentar. Kita lihat lagi. Up. Ya. Jadi di sini IX T sama dengan minus 10/6 ya. Minus 10/6 itu berarti minus 5/3 E pangkat minus 2/3 T ampere. Ini XT-nya. Betul nggak XT-nya segitu kira-kira? Kita bandingkan. Nah ini. IXT-nya sama dengan minus 1,666 E pangkat minus 2/3 T ampere. Nah, minus 5/3 ini memang itu adalah minus 1,666. Di jawaban kita oke. Oke, sekian untuk materi RL. Sekarang kan materinya RL tanpa sumber. Terima kasih.